Oke, selamat malam Bu Agnes. Perkenalkan, nama saya Yosef Febrian Tamapuang dari kelas 12 IPS 2. Pada malam hari ini, saya akan menerangkan tugas praktek bahasa Indonesia tentang bab 5, bab teks editorial. Pengertian dari teks editorial adalah teks dalam surat kabar yang berisi pendapat editor dalam menanggapi sebuah isu. Isu yang dibahas merupakan masalah aktual berupa kebijakan pemerintah atau masalah lain yang berkaitan dengan kepentingan publik bagi baik bidang ekonomi, sosial, hukum, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Teks editorial dapat ditemukan di harian media massa dengan nama editorial ataupun di harian Kompas dengan nama tajuk rencana. Tujuan dan manfaat teks editorial. Tujuannya yaitu mengajak para pembaca ikut berpikir dalam masalah yang sedang hangat terjadi di lingkungan sekitar. Dan manfaatnya adalah memberi informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi teks editorial 1. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. 2. Mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor budaya yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang terjadi. 4. Meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Struktur teks editorial 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi. Alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat, argumen bisa berbentuk pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan berahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. 3. Penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang, pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan pada bagian akhir teks. Jenis teks editorial yaitu 1. Interpretatif editorial, yang misi utamanya untuk menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta-fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. 2. Kontroversial editorial, yang dibuat untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Biasanya dalam editorial jenis ini terdapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. 3. Explanatory editorial adalah editorial yang menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Biasanya tujuan teks ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Solusi teks editorial ini selalu tersirat. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks editorial, yaitu ada sejumlah ini ada 5, yaitu adverbia. Yang pertama ditujukan untuk pembaca, yakni teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverbia frekuentatif. Kata yang biasa digunakannya yaitu selalu, biasanya, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Konjungsi, kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba relasional, verba yang menunjukkan hubungan intensitas, seperti pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Verba mental, verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Berikut contoh teks editorial beserta strukturnya. Di sini terdapat tesis.
yang dilengkapi oleh argumen seperti ini. Contohnya kebakaran hutan di lahan Sumatera seperti Riau, Jambi menyebabkan kabut asap setidaknya dalam 3 bulan terakhir. Dan di sini argumentasi ini dilengkapi oleh pernyataan-pernyataan dari sejumlah ahli atau saksi untuk menguatkan isi argumentasi. Dan berikutnya penegasan ulang. Ini berisi dari solusi atau enggak masukan untuk pihak yang masuk dalam teks editorial ini. Ya, cukup sekian dulu Bu Agnes. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian, mohon maaf. Ya, selamat malam, berkah dalam.